Persib Bandung, Arena Para Bintang, Azab Kasta 2 Belanda. Persib turun tangan selamatkan karir Ivar Jenner dari kubangan ketidakjelasan Eropa. Lupakan klub kelas tri yang tak tahu cara menghargai berlian. Ivar Jenner sudah seharusnya bermain di level tertinggi dan tempat itu hanya di Persib. Apakah Jakmania menangis darah karena kecolongan Persib lagi? Tonton bagaimana kami menculik bintang masa depan ini dan biarkan Jakmania menghayal seumur hidup. Borneo FC takut setengah mati. Persib adalah raja. Borneo FC adalah pengecut amatir. Mereka panik melihat hat-trick juara Persib di depan mata. Sadar kualitas Persib tak tersentuh, mereka terpaksa merangkak ke jurang kecurangan. Ini bukan main bola, ini drama picisan ketakutan. Skandal wasit terstruktur. 2 insiden kunci yang lolos. Kei Hirose, jelas kartu kuning kedua, dibiarkan. Nadeo, orang terakhir krisis, dibiarkan tanpa hukuman kartu merah. Ini kebodohan wasit yang dibayar mafia. Borneo menggigil ingin gagalkan Persib dengan cara kotor. Mereka beli keputusan. Dengar Borneo, kecurangan rendahan kalian hanya buktikan satu hal. Kalian terlalu lemah untuk mengalahkan prestasi Persib secara jujur dan fair. Kalian hanya akan dikenang sebagai usaha terlucu dalam sejarah Liga 1. Memalukan. Kami akan tetap juara. Persib juara itu takdir. Kalian hanya bayangan gelap. Sinar kami akan membakar habis niat curang kalian. Jangan harap dapat istirahat tenang, Borneo. Subscribe dan viralkan kecurangan ini. Buktikan kekuatan bobotoh. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Skandal memalukan. Borneo FC menggigil takut. Main kotor hanya untuk gagalkan hat-trick juara Persib. Dasar tim amatir culun. Coba lihatlah. Ketika raja sejati Persib beranjak menuju tahta hat-trick gelar juara, tiba-tiba muncul drama picisan dari tim seberang, si Borneo FC yang panik dan ketakutan setengah mati. Mereka tahu kehebatan dan kualitas Persib tak bisa disentuh dengan permainan indah. Jadi mereka terpaksa merangkak ke jurang kecurangan. Ini bukan tentang skill, ini tentang mentalitas ciut. Pertandingan panas Liga 1 yang baru saja usai menyisakan cerita kontroversial yang kini membanjiri jagat maya, terutama terkait serangkaian keputusan wasit yang dianggap menguntungkan salah satu pihak. Insiden yang paling menjadi perbincangan adalah lolosnya pemain kunci, Kei Hirose, dari hukuman kartu kuning kedua. Meskipun dalam pandangan banyak pengamat dan warganet, pelanggaran tersebut seharusnya berujung pada pengusiran. Puncak keheranan publik terjadi tak lama setelah insiden tersebut. Kiper andalan tim nasional, Nadeo Argawinata, yang bertindak sebagai orang terakhir dalam situasi krusial, secara mengejutkan juga dibiarkan tanpa hukuman. Momen ini secara langsung mempengaruhi jalannya pertandingan dan memicu spekulasi liar mengenai standar pengambilan keputusan wasit di lapangan. Dengarkan baik-baik Borneo. Kalian boleh berusaha keras dengan segala trik dan kecurangan rendahan itu. Kalian boleh membeli waktu, membeli keputusan wasit, dan berharap kami tersandung. Tapi hat-trick juara sudah ada di depan mata kami. Kecurangan kalian hanya menunjukkan satu hal. Kalian terlalu lemah untuk mengalahkan prestasi Persib secara jujur. Kalian adalah bayangan gelap yang mencoba menutupi matahari. Hasilnya, cahaya kami akan semakin menyilaukan dan membakar habis niat curang kalian. Persib juara, itu takdir. Kecurangan kalian hanya akan dikenang sebagai usaha terlucu dalam sejarah Liga 1. Persib selamatkan Ivar Jenner dari kasta 2 Belanda. Kabar resmi dari Belanda. Ivar Jenner pastikan tak perpanjang kontrak di FC Utrecht. Potensi hijrah ke Super League mencuat. Bandung gulirkan kekuatan besar.
Ya, Ivar Genner, sang gelandang yang kabarnya dilepas oleh klub mediocre kasta kedua Belanda, Jong FC Utrecht, kini resmi menjadi incaran utama Persib Bandung. Kenapa harus Persib? Karena hanya di sini bakat sejati Ivar akan dihargai. Di klub yang punya tradisi juara, bukan di tempat yang cuma bisa memberinya baku cadangan beku di Eropa, atau di klub-klub tetangga yang sibuk dengan drama internal tak berujung. Persib bukan sekadar klub. Ini adalah statement bahwa Indonesia adalah rumah bagi bintang sejati dan kami siap menyelamatkan talenta emas dari kebekuan Eerste Divisie. Klaim jelas kepada lawan. Biarkan saja klub-klub lain, terutama yang bersembunyi di ibu kota, sibuk menyusun daftar belanja utopis mereka. Mereka mungkin bisa bermimpi merekrut pemain kelas Eropa, tapi Persib bergerah dengan cek nyata dan proyeksi juara yang jelas, bukan janji-janji kosong. Kami tahu Ivar Genner butuh panggung yang layak dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api adalah panggung megah yang akan mengubahnya dari pemain tim kedua menjadi jenderal lapangan tengah Super League. Lawan, mereka cuma bisa melihat dari kejauhan bagaimana Persib selangkah lagi mendapatkan missing piece yang akan membuat lini tengah mereka terlihat seperti taman kanak-kanak. Kabar buruk bagi kompetitor, kontrak Ivar yang berakhir di Juni 2026, itu adalah lampu hijau bagi Persib untuk melakukan manuver transfer yang elegan. Entah itu dengan skema tebus kontrak sekarang juga, atau menunggu dengan sabar untuk menjemputnya sebagai free agent berkelas. Bagaimanapun caranya, klub lain harus sadar, Persib tidak sedang berkompetisi. Kami sedang menabiskan dominasi. Ivar Genner memilih Persib karena dia tahu, di sini dia bermain untuk gelar, untuk jutaan bobotoh, dan untuk sejarah. Bukan untuk sekadar mengisi daftar pemain di tim yang selalu gagal mewujudkan hype mereka sendiri. Kedatangan Ivar ke Bandung adalah saiwar telak dari Persib kepada seluruh kontestan Super League. Persaingan telah berakhir. Ini adalah era Maung Bandung. Persiapkan saja diri kalian untuk melihat lini tengah Ivar Genner dan kawan-kawan akan mengobrak-abrik pertahanan kalian. Sisanya hanya kebohongan yang beredar di media sosial para buzzer klub sebelah. Persib adalah kepastian, yang lain hanyalah ilusi. Kabar gembira bobotoh, Jenderal Pertahanan Persib, Federico Barba, pulih total dari sakit demam berdarah dengue dan kembali berlatih, siap tempur di kualifikasi ACL2. Kabar gembira menyelimuti training ground Persib Bandung seiring dengan kembalinya sosok bek tengah andalan mereka, Federico Barba, ke sesi latihan tim. Setelah sempat absen selama beberapa pekan karena masalah kesehatan yang serius, bek asal Italia ini kini telah pulih dan siap kembali memperkuat lini pertahanan Maung Bandung dalam agenda krusial, terutama di ajang AFC Champions League 2. Barba terakhir kali tampil untuk Persib pada pekan ke-11 Super League. Setelah itu, ia harus menepi karena terserang demam berdarah dengue yang mengakibatkan kondisi fisiknya melemah drastis. Ia terpaksa absen dalam 2 laga penting Liga Domestik melawan Bali United dan Dewa United, serta melewatkan pertandingan ACL2 di Malaysia melawan Selangor FC. Menyadari pentingnya pemulihan optimal, manajemen dan tim pelatih Persib Bandung mengambil keputusan untuk mengizinkan Barba pulang sementara ke Italia. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan menjelaskan bahwa kepulangan ini merupakan inisiatif sang pemain untuk melanjutkan pemulihan sambil lebih dekat dengan keluarga demi memastikan proses recovery berjalan sempurna. Sebuah langkah yang sepenuhnya disepakati oleh pelatih Boyan Hodak. Fakta terbaru yang beredar di berbagai media menunjukkan bahwa proses pemulihan Barba berjalan sangat positif. Pada hari Sabtu 22 November 2025, bek bernomor punggung 93 itu telah terlihat kembali bergabung dalam program latihan pemulihan bersama skuad Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dokter tim Persib Wira Prasutia mengkonfirmasi bahwa kondisi Barba saat ini sudah membaik dan tengah menjalani program pemulihan intensif. Meskipun demikian, Barba masih dalam pantauan ketat tim medis. Saat ini dalam program pemulihan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa ke lapangan, ujar Wira. Menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai kesiapan Barba untuk dibawa ke Singapura melawan Lion City Sailors pada 29 November 2025 masih menunggu hasil evaluasi kesehatan terkini. Kembalinya Barba jelas menjadi suntikan moral dan kekuatan taktis yang sangat dibutuhkan oleh Boyan Hodak. Barba dikenal sebagai jenderal pertahanan yang membawa stabilitas, kepemimpinan, dan kecerdasan taktik di lini belakang.
Hodak sering memuji kemampuan adaptasinya yang luar biasa, di mana Barba tak hanya berperan sebagai bek tengah utama di Super League, tetapi juga kerap diplot sebagai bek kiri di ACL2 untuk menyeimbangkan skema pertahanan dan penyerangan tim. Kehadiran kembali Barba diharapkan mampu mengokohkan tembok pertahanan Maung Bandung yang akan menghadapi tantangan berat di kancah Asia. Pengalamannya yang luas di kompetisi Eropa menjadikannya aset vital untuk mengangkat peluang Persib dalam mencapai target tertinggi di ACL2 musim ini. Strategi perang Bojan Hodak. Persib waspadai penuh Lion City Sailors, tegaskan main tanpa beban adalah kunci lolos grup ACL2. Persib Bandung bersiap menghadapi ujian berat berikutnya di kancah Asia, tepatnya dalam fase grup AFC Champions League 2. Mereka akan bertandang ke Singapura untuk menentang Lion City Sailors di Stadion Jalan Besar pada hari Rabu 29 November 2025. Pelatih kepala Maung Bandung, Bojan Hodak, menegaskan bahwa fokus utama timnya saat ini adalah menampilkan permainan terbaik tanpa beban sambil tetap mewaspadai kualitas tinggi yang dimiliki tim tuan rumah. Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia yang dikenal dengan pendekatan taktisnya yang pragmatis, tidak sedikit pun meremehkan kekuatan Lion City Sailors. Dalam konferensi pers dan wawancara terbaru, Hodak secara terang-terangan menyebut Lion City Sailors sebagai raksasa domestik di Liga Singapura. Lion City Sailors adalah tim yang sangat bagus. Mereka memiliki banyak pemain berkualitas, terutama pemain asing. Dan mereka adalah tim terbaik di Singapura, ujar Hodak. Mengakui bahwa pertandingan ini akan menjadi salah satu yang tersulit bagi Persib di kompetisi Asia sejauh ini. Meskipun menyadari kekuatan lawan, Hodak justru menekankan pentingnya bagi para pemain Persib untuk tampil lepas dan tanpa beban. Filosofi ini diterapkan untuk meredam tekanan ekspektasi yang tinggi dari para bobotoh sekaligus mengantisipasi tekanan bermain di kandang lawan. Menurut Hodak, tekanan berlebihan bisa menghambat performa terbaik tim. Dengan mentalitas tanpa beban, pemain diharapkan bisa mengeluarkan seluruh kemampuan teknis dan taktis mereka di lapangan, fokus pada instruksi pelatih, dan meminimalkan kesalahan yang tidak perlu. Kami tahu mereka kuat, tapi kami sudah melakukan persiapan terbaik. Kami akan fokus pada rencana permainan kami dan memastikan para pemain dapat menikmati pertandingan dan bermain maksimal. Tambahnya, Hodak dan tim analisnya telah melakukan studi mendalam terhadap gaya bermain Lion City Sailors. Fakta terbaru menunjukkan bahwa Lion City Sailors memiliki transisi menyerang yang cepat, didukung oleh sayap-sayap lincah dan kehadiran striker asing yang produktif. Salah satu perhatian utama Hodak adalah kemampuan Lion City Sailors dalam memanfaatkan kecepatan dan kemampuan set piece. Selain itu, kondisi lapangan yang seringkali sintetis di Singapura juga menjadi pertimbangan taktis yang harus diatasi oleh Persib. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Hodak kemungkinan besar akan mengandalkan disiplin pertahanan yang sudah terbukti solid di Super League, diperkuat oleh gelandang box-to-box seperti Tom Hai yang berperan memotong alur serangan lawan. Kehadiran kembali Federico Barba yang baru pulih juga diharapkan dapat memberikan stabilitas tambahan di lini belakang. Persib harus meraih hasil positif di Singapura untuk memuluskan langkah mereka di ACL2. Kemenangan akan sangat krusial untuk menjaga posisi di klasemen grup dan meningkatkan peluang lolos ke fase berikutnya. Pertandingan ini bukan hanya pertaruhan poin, melainkan juga pertaruhan harga diri klub Indonesia di kancah Asia. Tom Hai bongkar rahasia Maung Bandung. Bukan cuma skill, disiplin, dan kekompakan tim jadi kunci sempurna rentetan kemenangan Persib di Super League. Gelandang box-to-box andalan Persib Bandung, Tom Hai, yang dijuluki The Professor oleh para penggemar karena kecerdasan permainannya, akhirnya buka suara mengenai faktor fundamental di balik performa eksplosif Persib. Maung Bandung tengah berada dalam periode emas, mencatatkan 6 kemenangan beruntun di 2 kompetisi, Super League Indonesia dan AFC Champions League 2. Menurut Hai, kunci utama kesuksesan ini tidak hanya terletak pada kualitas individu pemain, tetapi pada 2 elemen non-teknis yang kini mengakar kuat di tubuh tim, disiplin dan kerja sama tim yang solid. Sejak kedatangannya di awal musim, Hai telah mengamati perkembangan yang signifikan dalam cara bermain tim. Setelah meraih kemenangan krusial, terutama melawan Dewa United di Super League, Hai langsung menyoroti pentingnya struktur permainan yang dijaga ketat oleh seluruh pemain, baik saat menyerang maupun bertahan. Tentu saja yang terpenting adalah menang, tapi bagi saya yang paling penting adalah bagaimana cara kami bermain, ujar Tom Hai.
Pernyataan ini menunjukkan fokus Hei dan tim pelatih yang dipimpin Bojan Hodak tidak hanya pada hasil akhir, tetapi pada proses dan kualitas permainan secara keseluruhan. Hei menekankan bahwa kemenangan Persib atas lawan-lawan tangguh di Super League lahir dari kedisiplinan taktis yang tinggi. Dalam laga-laga terbaru, Persib menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menjaga organisasi pertahanan. Kami beri mereka sedikit ruang dan menunggu sebuah kesempatan untuk datang. Ketika bisa mencetak gol yang membuat 1-0, saya pikir kami juga kuat dalam bertahan. Jelas Tom Hei. Pemain bernomor punggung 33 ini menegaskan bahwa komitmen setiap pemain untuk mematuhi instruksi pelatih dan menjaga struktur pertahanan adalah pembeda utama. Berkat kedisiplinan ini, mereka mampu meredam tekanan lawan, bahkan dari tim yang memiliki banyak pemain berkualitas, seperti yang ia sampaikan setelah laga kontra Dewa United. Selain disiplin taktik di lapangan, Hei juga menyoroti kekompakan tim di luar lapangan sebagai modal utama. Menurutnya, atmosfer di dalam tim saat ini sangat bagus dan ceria. Kemenangan demi kemenangan telah membentuk mental juara dan meningkatkan soliditas hubungan antar pemain. Saya juga merasakan suasana atau atmosfer di dalam tim juga sangat bagus. Ini merupakan hal yang positif, tegas ex-pemain Azi Alkmaar dan Hairen Vin ini. Hei mengaku komunikasi dan hubungan antar pemain semakin solid yang terlihat jelas dari bagaimana mereka berjuang sebagai satu tim di lapangan. Bahkan, momen istirahat kompetisi yang didapat setelah jadwal padat disambut baik karena memberikan kesempatan bagi pemain untuk memulihkan diri secara fisik dan mental sehingga bisa kembali dengan semangat yang lebih segar dan siap tampil optimal.